Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, sahabatku semua, jumratul mukminin, sahabat nurul iman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah ya, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita doakan pada yang tidak hadir mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kita tagih janji dari Rasulullah melalui hadisnya bahwa pada siapa yang bersusah payah untuk datang ke tempat kajian ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Amin. Dan di dunia juga kita harapkan kalau kita nih calon ahli surga, berarti ada bau-baunya surga juga gitu. Dan buat diri kita dan buat keluarga kita. Amin. Amin. Masuk kita melanjutkan kajian mengenai talak dalam rukun dan syarat. Kemarin sudah saya uraikan mengenai rukun pertama, yaitu adanya suami. Sekarang rukun kedua adalah adanya istri yang ditalak. Emang ini kayak main-main nih hadisnya, tapi perlu kita dalami dulu ya. Adanya istri yang ditalak itu syaratnya dua. Istri ini adalah istri yang dinikah sah. Nah kan, ya iya dong, istri dinikah sah, belum tentu. Yang kedua, istri ini bukan bini orang lain. Jadi kita nalak seorang wanita, itu dia kan istri nih, ya. Kita nalak seorang wanita, yang menalak ini harus sadar bahwa dia pernah nikah sama kita. Dinikah sama kita. Yang kedua, dia itu bukan bini orang lain. Loh kok bisa begitu? Kan bingung kan? Nah, fikih kemudian membicarakannya begini. Yang pertama tadi, ada hadis tidak sah pernikahan tanpa melalui pernikahan. Tidak sah perceraian sebelum adanya pernikahan. Ini menyindir sebenarnya gaya hidup orang Romawi zaman dulu yang diadopsi oleh Yahudi di zaman Nabi. Dan sampai sekarang berlaku di barat. 7-Eleven. Bahasa Inggrisnya sekarang untuk pasangan itu bukan wife, tapi spouse. Jadi kalau Bapak diundang sama kedubes Amerika, Mr. Utama Dewan, and spouse, bukan and wife. Spouse itu memaklumkan, partner, memaklumkan mereka hidup bersama, bahkan punya anak. 20 tahun, 30 tahun, baru kalau udah cocok, nikah. Kalau nggak cocok, ya terus saja, 7-Eleven. Nah, karena lamanya mereka berpartner, maka si laki-laki udah menganggap dia istri. Si cewek pun menganggap dia kok udah punya anak, hidup serumah puluhan tahun. Maka ketika terjadi ribut, lalu dia bilang, saya talak kamu. Nggak bisa, lu belum kawin sama gue. Paham maksudnya? Tuh dalamnya begitu. Yang pertama, ya. Jadi yang pertama syaratnya, istri itu memang yang ditalak itu emang yang kita nikahin. Nah yang kedua, istri ini, cewek ini bukan bini orang lain, milik kita. Saya kasih contoh. Iya, enggak, beda Pak. Saya kasih contoh. Saya nikah sama perempuan ini. Tapi hidup saya dibiayain sama bapak saya yang kaya raya. Seolah-olah bapak saya itu punya hak untuk membuang mantunya. Lalu dia bilang, kamu ditalak sama anak saya.
Lah itu bini bapaknya apa bini dia? Nah, paham nggak? Kejadian banyak. Jadi ada orang yang mentalak seorang wanita yang bukan bini dia karena dia merasa punya kekuasaan terhadap rumah tangga itu. Paham ya? Nah, itu. Kajiannya cuma sampai situ doang. Makanya rukun yang namanya ada istri itu, istri yang dimaksud dia barangnya ada, di fisiknya ada, tetapi dia harus udah sah jadi istri dari suami yang mentalak melalui pernikahan yang sah. Bukan orang udah 20 tahun kumpul gitu terus udah bilang, saya udah suami istri. Ya iya, hubungan suami istri sudah, tapi tidak sah. Sehingga tidak bisa ditalak. Ini paham sampai sini ya? Lain dengan fasakh nanti. Fasakh itu adalah membatalkan perkawinan. Saya kasih contoh satu dulu. Fasakh itu begini. Di Jazirah Arab dulu, di zaman Nabi itu, orang boleh menikahkan, di Islam juga boleh sekarang ini, menikahkan anak kecil belum balik. Saya ke rumah Pak Agus, anak Pak Agus perempuan, umur 7 tahun. Anak saya laki-laki umur 9 tahun. Kita janji, ya kita besanan aja yuk, besanan. Anaknya dipanggil, nih, laki-lakinya saya salamin. Pak Agus nyalamin anak saya, ya, saya nikahkan kamu dengan anak saya gitu. Sah. Tapi mereka belum bisa berjima kan, makanya tinggal di rumah masing-masing. Umur balik, umur 20, ditemuin lagi, dikasih tahu, kamu udah suami istri loh sebenarnya. Ah, apaan? Nggak mau. Fasakh. Batalkan perkawinannya. Itu kalau anak kecil. Terjadi pula pada orang dewasa. Fasakh itu bisa terjadi kalau ketahuan setelah 20 tahun kawin dia adik kandungnya. Fasakh. Yang bisa memfasakh bukan suami, saya tolak kamu, enggak. Bawa ke hakim, ini adik kandung saya. Dah, dibatalkan. Tidak pernah ada perkawinan. Jangan lagi dia ada dalam pikiranmu dia istrimu. Tidak pernah. Udah punya anak, nggak apa-apa, batal. Seolah-olah dia itu perawan, padahal udah punya anak. Paham ya? Itu fasakh. Beda sama yang tadi ini. Ini ntar aja saya teranginnya. Yang penting kan menerangkannya menarik kan? Menarik. Kalau enggak ngaji sini kan lo. Ya, gitu. Jadi ada istri, maksudnya istri adalah istri yang sah dinikahi, pernah dinikahi dia, baru berhak ditalak. Yang kedua, istri itu bukan istri orang lain, artinya yang mentalak mewakilkan nih, karena takut dia mentalak gitu. Bapaknya atau apa siapa yang kamu saat ini bercerai dengan ini, loh mana bisa Pak? Saya bukan istri bapak, gitu ya. Maksudnya begitu. Nah ya. Lalu saya lingkarin yang udah diterangkan begini. Ntar kita lihat dalilnya. Sekarang ada sigot. Sigot apa sih sigot? Kalimat, ucapan. Nah sigot ini dibagi dua. Sigot ini. Satu, sigot berdasarkan keadaan istri. Sigot berdasarkan jenis kalimat. Jenis kalimat. Nah, yang kedua, sigot berdasarkan waktu diucapkannya talak. Waktu diucapkannya. Jadi sigot ada dua ya. Kalau orang mau bercerai mesti ada sigotnya. Sigot itu dibagi dua. Sigot berdasarkan jenis kalimatnya dan sigot berdasarkan waktu diucapkannya. Apa maksudnya? Yang pertama dibagi dua lagi jenis kalimat ini. Satu, sigot talak, saya singkat aja ya, ST ya. Sigot talak sorih dan sigot talak kinayah. Nah, ini seru nih. Jadi sigot, Dek, besok beli spidol deh ya. Sigot sesuai waktu diucapkannya juga ada dua, yaitu sigot munajas atau tanjis. Munajas gitu ya, D-nya di tasdid. Dan sigot
Sigot muallak atau gantung. Nah, dan satu lagi yang di antara keduanya sebetulnya ada sigot mustasna munajat. Ya. Munajat. Munajas. Pakai sin. Dan sigot satu lagi mustasna. Istisna atau pengecualian. Nah, rukun cerai ada sigot, ada ucapan dari suami atau dari hakim nantinya kan. Yang berhak kan bukan cuma suami, hakim juga. Nah, sigot itu dibagi dua. Sigot melihat jenis kalimatnya, sigot berdasarkan waktu diucapkannya. Sigot yang kalimatnya itu ada sigot talak sorih, ada sigot talak kinayah. Ya. Sekarang kita masuk sigot talak sorih. Sorih ya, pakai shot ya. Sorih itu artinya jelas. Kinayah artinya sindiran. Yang sorih bunyinya adalah saya talak kamu. Itu sorih. Atau kita ngomong sama pihak ketiga, ada nggak ada istri? Nih istri nih. Dia ada atau dia nggak ada? Kita bilang sama pihak ketiga, istriku telah ditalak. Itu masih sorih namanya, jelas. Paham? Pak Luli datang ke rumah, ya. Ini saya bukan dalam rangka ya. Saya kasih contoh. Pak Luli datang ke rumah, nanya, Bu Wahyu di mana? Dia telah ditalak, jatuh talak. Jadi sorih itu jelas, saya talak kamu. Saya talak kamu. Atau ngomong sama pihak ketiga, dia telah saya talak, jatuh talak Pak. Mungkin jangan main-main, jangan bercanda soal talak. Itu sorih, ya, artinya sigot talak sorih. Sorih jelas. Sigot talak kinayah nyindir. Sekarang juga kamu pulang ke rumah orang tuamu. Loh. Itu bisa dua makna. Satu memang cerai, satu memang gue mau bersihin rumah habis banjir, lo ke rumah dulu. Paham ya? Paham nih? Kinayah. Nah, gimana dong bedainnya sorry sama kinayah jatuhnya talaknya? Kalau sorry tanpa niat mentalak langsung jatuh sah. Dia ucapin soalnya. Jadi nggak usah ada niat di hati Pak. Maksudnya pada saat itu dibilang saya talak kamu, jatuh. Secara agama jatuh. Tapi kalau kinayah harus disertai niat. Soalnya ngomongnya nggak bisa dimengerti. Hari ini juga kita bubar. Apanya partai bubar? Apa jelasin dong? Itu kinayah sindiran. Ngerti? Nah itu hati-hati Bapak. Lebih baik udah nggak usah talak aja, nggak usah cerai daripada pusing-pusing. Jadi syaratnya dipersulit Pak. Untuk menceraikan orang tuh nggak sembarangan, ya. Nah, sedangkan yang namanya sigot talak dari waktu diucapkannya ada sigot munajas. Sigot munajas tuh langsung jatuh saat itu juga. Kayak sorry gitu, langsung jatuh. Saya talak kamu, jatuh. Beda dengan sigot mu'allak. Sigot mu'allak itu sigot yang digantung. Kalau kamu keluar dari pintu situ, saya talak kamu. Nah, ada syaratnya. Besok hari Rabu, saya talak kamu. Ada syaratnya. Itu namanya sigot talak mu'allak. Yang digantung. Yang dibacakan pada waktu orang kawin itu sigot mu'allak. Makanya namanya talak taklik. Hari ini saya Muhammad Wais Judi menikahi Anu binti Fulanah gitu kan. Dan jika sewaktu-waktu saya menyakiti badan, jika sewaktu saya pergi 6 bulan berturut-turut setelah ini, maka istri saya nggak terima, dia mengadu pengadilan agama, jatuh talak satu saya padanya. Itu talak gantung namanya.
talak gantung, sigot mu'allaq. Kalau kejadian begitu, saya udah nggak perlu lagi mentalak, jatuh talak saya, namanya sigot mu'allaq. Bersyarat, kalau kamu pindah agama, saya talak kamu. Ya kalau dia pindah agama, kalau belum jatuh talak. Conditional. Kalau ini enggak, tanjis langsung, sore ini tanjis jatuh saat itu juga, namanya munajas. Kalau ini taklik mu'allaq, digantungkan kepada suatu kondisi. Nah, lain dengan mustasna lagi. Mustasna itu selalu pakai kata-kata kecuali. Kecuali. Padahal nggak berguna kecuali itu. Dan kecuali ini mesti sesuatu yang akan datang. Saya talak kamu kecuali kamu bertobat. Berat nggak tuh Pak? Kalau bininya kekeh nggak mau bertobat, jatuh talak. Tapi bininya langsung di hadapan dia bertobat, atau bertobatnya 2 minggu lagi, digantung juga sama, tapi pakai kecuali. Nah, yang mustasna ini kecuali nggak boleh dikecualikan dengan masa yang lalu. Kecuali matahari terbit dari barat, wah kan nggak mungkin tuh. Saya akan, loh gimana? Saya akan talak kamu nih, paham ya? Nah ini rumitnya. Para ulama fikih mensyaratkan beratnya talak itu seperti itu. Anda kalau talak itu yang ma'ruf, yang benar. Saya melihat kesalahanmu itu nggak bisa saya perbaiki, maka saya talak kamu. Kan enak ngomong-ngomong gitu, kayak meeting gitu, kayak meeting. Itu jangan pakai marah, pakai apa. Ntar yang keluar bisa kinayah, bisa mu'allaq atau mustasna. Jadi kacau. Itu mempengaruhi sah tidaknya dia masih jadi istri apa tidak, Pak. Kita jangan gantung perempuan sembarangan. Saya talak kamu, itu tanjis, yang munajas, langsung jatuh saat itu, dan juga sorih jelas. Dengan kita udah kacau ekonomi kita gini gitu, saya rasa kamu mesti kembali ke orang tuamu. Kembali ke orang tua gimana Pak statusnya? Nah saya ada kasus, ini ponakan dari istri saya, 5 tahun yang lalu ya, 7 tahun yang lalu, itu suaminya di sana Pondok Labu datang nitipin ini ponakan saya ke saya. Kamu nitipin dalam rangka apa? Emang ini kardus, ini kan orang habis melahirkan berat. Apa maksudnya? Statusmu apa kalau nitipin begitu katanya? Dia udah gak kuat untuk ngasih ini, anaknya udah 2. Ditalak apa tidak gitu. Mesti jelas. Ya kan? Jadi ada yang jelas sore, ada yang kinayah, tidak jelas, hanya sindiran, kalimatnya berliku-liku. Lalu ada yang sigat munajas, langsung jatuh, ada yang mu'allaq digantung, ada yang mustasna dikecualikan. Yang dikecualikan ini sebetulnya Bapak percuma, apalagi pengecualiannya sama dengan ininya. Misalnya gini, saya talak kamu 3, kecuali 3. Ulama bingung kan. Saya talak kamu dengan talak 3 kecuali 3. Pengecualiannya jadi batil, si talaknya jatuh. Jadi kalau ngomong itu ya hati-hati sama perempuan. Jangan pakai liku-liku, udah aja bilang saya talak kamu, gitu aja. Sebab kalau dikondisionalkan seperti mu'allaq dan mustasna ini, kitanya yang belibet nanti, jatuh diri kita sendiri. Kita jangan menzolimi wanita karena dia harus menghitung idahnya, segala macam. Nah, sampai sini dulu. Sebelum baca dalil, ada nggak yang lagi nyurang, yang lagi heran? Pak? Jadi yang sah talak itu jatuh, ada yang sorry, dan yang munajas. Yang munajas. Ya, jadi dia jelas banget perkataannya dan dia juga langsung jatuh saat itu. Dan apabila itu conditional yang lainnya, itu tidak sah. Sah, asal benar. Nggak harus diulangi lagi. Enggak, Pak. Misalnya ada kondisi, kalau lo nggak begini sampai sebulan, ya buat talak. Iya. Nah, jadi di sini kan harus ada perhitungan, ada review nih, benar nggak gitu? Iya. Makanya susahnya begitu. Iya. Bisa salah itu, nggak harus salah lo. Iya. Gua nggak begitu kan? Iya. Nggak sah jadi. Makanya
Masih istri jadinya. Kan gunanya talak mu'allaq sebenarnya itu adalah bagian dari nafsu si suami gitu. Ini lagi berantem nih. Udah. Sekali lagi ngomong gitu, saya cerai kamu. Sekali lagi ngomong gitu, saya cerai kamu. Dia nggak ngomong, nggak jadi cerai. Tapi dia ngomong lagi. Ya saya mau cerai, langsung jatuh gitu. Paham ya? Jadi dikondisikan, suami yang kondisikan begitu. Bukannya itu merupakan suatu peringatan aja gitu. Nggak bisa, ini makanya ada fikihnya. Maksudnya akhirnya harus ada yang jelas. Gitu. Iya, mu'allaq. Enggak, bukan gitu, Pak. Bukan. Jadi penilaian ulama bahwa seorang istri itu sah dia ditalak itu gimana? Karena budaya manusia beda-beda ngomongnya. Ada yang jelas, ada yang nggak jelas gitu. Makanya syaratnya kinayah yang nggak jelas ini harus dengan niat memang. Harus dengan niat. Ya. Oke, terus yang lainnya? Tenang aja Pak Tom. Pokoknya intinya kita jangan cerai aja. Daripada kita baca dulu fikihnya, wah susah nih cerai nggak jadi deh kan gitu. Saya ngarahnya ke situ. Tapi kita perlu tahu. Emang kita detail mau kalah. Ya kali ada program mengganti istri. Kan tadi saya kira itu merupakan suatu peringatan. Terus ujungnya baru hadis perjelas. Enggak, base-nya begini Pak, base-nya sebetulnya yang mu'allaq ini. Base-nya gini. Sesuatu yang main-mainnya, bercandanya, seriusnya, ketawanya, atau benerannya itu langsung jatuh, dijawab Allah adalah talak. Jadi Bapak main-main atau enggak segala macam, yang penting udah terucap talak itu, walaupun yang digantung, yang enggak itu bisa jatuh salah. Nah, tapi ada juga orang yang memain kata-kata dengan mu'allaq ini, dengan digantung ini, gitu. Jadi artinya talaknya itu kalau diucapin pasti salah. Hanya problemnya sahnya yang mu'allaq gimana? Sahnya yang kinayah gimana? Itu kan, itu pasti sahnya. Jangan pakai kata-kata talak untuk memperingatkan perempuan. Ini nggak benar kamu begini. Kalau kamu begini lagi saya talak. Jangan. Nggak boleh. Gitu. Ya. Memang talak itu jangan dibuat main-main. Jadi kalau itu ngomong gitu nggak sampai ada batasnya, nyampe ketika dia melakukan udah jatuh ya. Jatuh. Nah, tapi begini Pak, mendingan jangan pakai kata-kata talak untuk memperingatkan. Pakai kata-kata yang sifatnya dia sendiri bisa ke pojok. Begini lagi, saya nggak nafkahi kamu. Nggak saya kasih duit yang bulanan, kan lumayan kejer dia, ya kan? Kan perempuan tuh nggak pakai Al-Quran, nggak pakai hadis, al-fulus, al-fulus yang merah itu, jangan yang biru, Muhammad, kurang, yang merah. Kalau kata-kata ini direspon sama istri, kemudian diadukan halnya ke bisa jadi ya? Bisa jadi. Main-main emosi atau apa? Itu. Nah, apa lagi? Ada kecuali. Ada kecuali. Gimana kalau orang bisu gitu? Nanti ada. Ini melampaui babnya nggak apa-apa. Selalu gini. Iya. Karena nanti ada bab lagi kan, ini jenis kalimat. Ada yang ketiga, sigot dengan selain ucapan. Orang bisu Handphone, WA, surat, sama orang bisu. Orang yang nggak denger. Gitu kan. Yang ceweknya bilang, jangan bang, jangan dicerai. Wow. Maksudnya, lo mandinya misah sama gue gitu tuh. Ya, itu. Tapi tempat saya orang buta sama orang buta kawin ada. Banyak ini. Mas Slamet 2 bininya. Sampai Yang nyasar. bang pijet. Udah ya. Sekarang saya kasih dalilnya. Dalil ini dari 2 kitab, Fathul Qorib sama Fiqhus Sunnah. Ya. Dari saya Sabik. Dia terangkan nanti nih. Berikut ada hadisnya juga. Dia terangkan pelan-pelan nanti ya. Oke, kita bahas. Dek, nggak apa-apa situ aja. Aduh, nggak repotin nggak? Enggak ya? Oke deh. Ini baru sigotnya doang nih, ntar.
Sekarang kita lihat dulu yang ini ya, yang nomor 2 ya, yang ada istri. Istri itu harus melalui pernikahan yang sah. Hadis nomor 1, lihat. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tolako illa ba'dan nikahin. Tidak ada talak kecuali setelah nikah. Paham ya? Jadi nggak disebut talak kalau dia nggak nikah. Gimana sih? Saya udah hidup lama sama dia Pak Ustaz. Sudah 20 tahun saya. Ya, saya kumpul kebo. Ya itu bukan bini namanya. Gitu. Itu tetap orang lain. Jadi nggak bisa lo talak gitu. Tapi udah nggak kuat Ustaz saya biayainya. Ya salah lo. 20 tahun punya anak 3, ya kan? Ya gitu. Terus yang istri itu harus apa tadi? Bukan orang lain. Harus istri sendiri, bukan orang lain. Hadis nomor 6. Hadis nomor 6, lihat. Dari Amr ibnu Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yazal ibni Adam. Tidak sah anak Adam bernazar, ya. Fima la yamlik, dengan apa yang bukan miliknya. Memenikahkan budak dengan budak yang bukan miliknya, dan tolaqo lahu fima la yamlik. Tidak sah menceraikan istri yang bukan miliknya. Jadi ihsan ini misalnya hidup dengan istri, ya, udah nikah sah gitu. Tapi ihsan nggak berpenghasilan, dibiayai mertua atau bapaknya sendiri biayain terus gitu. Bapaknya nggak suka sama bininya ihsan. Bapaknya merasa punya hak gitu. Mantu juga, anak gue biayain sendiri gitu. Kamu sekarang dicerai sama ihsan, anak saya. Bini bapak boleh berontak. Bapak kan bukan suami saya. Yang berhak menceraikan ihsan gitu. Nah ini hadisnya. Ini hadisnya. Paham ya? Sampai situ. Jelas ini. Jelas seterang matahari. Oke? Soal istri ini. Sekarang soal sigot. Kita masuk dulu ke dalam sigot sorih. Ya, yang sorih dulu. Kita lihat dalil nomor 3 dari kitab Fathul Qorib. Iya ya. Ya. Oh, belum sigot. Ini masih soal istri ya. Masih soal istri. Oke, kita lihat ya. At-talaqu la yaqau illa ala zaujatin. Talak tidak bisa jatuh kecuali kepada istri. Nah, ini penjelasannya yang tadi ya, hadis tadi ya. Ya. Kedua, wahina izin, dengan demikian la yaqau talaqu qabla nikah. Maka talak tidak bisa jatuh terhadap seorang wanita sebelum menikah. Oke, pahami ya? Paham. Yang ketiga, fala yasihu talaqu, dan talak tidak sah ya al ajnabiyati tanjisan, dalam bentuk talak langsung yang munajas itu kepada seorang istri, ya, ka qaulihi laha talaqtuki, ya, seperti ucapan seorang laki-laki pada wanita tersebut, aku mentalakmu. Bukan miliknya kok dibilang aku mentalakmu, bukan ya. Terus terakhir, wala ta'liqon ka qaulihi laha in tazawwajtuki fa anti talik. Dan juga tidak dalam bentuk talak yang digantung, mu'alak, seperti ucapan seorang laki-laki pada wanita yang bukan istrinya, jika aku menikah denganmu, maka engkau tertalak. Gimana caranya? Atau jika aku menikah dengan si X, maka dia tertalak. Nggak sah. Paham ya? Keberadaan istri adalah istri yang miliknya dan istri yang pernah dinikah. Baru talaknya bisa sah. Selain itu tidak sah. Oke, paham maksud ini? Soal istri ya. Sekarang masuk sigot yang sore. Sigot yang jelas. Lihat dalil nomor 10. Dalil nomor 10. 10. Nah, oke ya. Ini penjelasan dari dari Syekh Said Sabiq, Fikih Sunnah ya. Oke ya. Walafzu qad yakunu shorihan. Kata-kata talak, lafaz talak ada yang diucapkan secara sharih, jelas terus terang. Ya, wa qad yakunu kinayah.
Ada juga yang diucapkan dengan kinayah atau sindiran. Oke. Fasorihu, kata-kata yang sorry, ya, secara terus terang mengandung kata-kata yang sudah jelas dan dipahami maksudnya. Misalnya, ya, yafahu min ma'nal kalam ya inda talak bihi. Mislun, anti tolikun. Kamu saya talak. Sorry. Anti tolikun. Kamu saya talak. Jelas. Itu contohnya ya. Anti tolikun. Wa mutallaqah, atau kepada pihak ketiga. Dia ya. Apa? Sorry. Oh iya, mestinya ini enggak saya tulis terjemahannya. Wa mutallaqahtun, maksudnya dia telah ditalak. Dia nunjuk ke istrinya, ngomong sama orang ketiga. Dia telah ditalak. Jadi anti talikun wa mutaqallaq. Nah. Terus wa kullu ma ustaqa min lafzil talak, dan menggunakan kalimat yang berasal dari turunan kata talak semuanya. Ya, dalam bahasa Arab ya tentunya ya. Dah. Terus wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, al-lafzut talaqis sharihu salasatun. Kata-kata talak yang sharih hanya ada 3 macam. Pertama, at-talaq, al-firaq. Salang. Masdar itu faroknya, ini firaq. Biro. Wassarah. Talak artinya cerai, farok artinya pisah, firaq artinya pisah, ya. As-sarah artinya lepas. Wahiyal maskuratu fil Qur'anil Karim. Inilah kata-kata yang disebutkan dalam Quran. Jadi kata Said Sabiq, kalau Bapak mentalak secara syarih hanya boleh dengan kata-kata anti tolikun, anti farikun, anti sarihun. Bukan sorry, tapi sarihun. Kamu saya cerai, kamu saya lepas, dan kamu saya pisah. Di luar itu namanya udah talak kinayah, hanya nyindir. Bisa jelas itu. Persoalannya, bahasa Indonesia ini kan banyak. Kita bubar, gimana? Kita bubar, masuk sorry apa masuk kinayah? Masuk kinayah. Apanya bubar mas? Saya ada pengajian saya bubar. Apanya saya ada arisan saya bubar. Apa kita? Atau ditambah lagi, rumah tangga kita bubar. Nah, itu kinayah tetap. Karena Syed Sabiq mengatakan kata-kata talak itu hanya 3. Lepas, pisah, cerai. Makanya dalam bahasa Indonesia kita adopsi aja itu. Farok, sarih, sama talak. Kamu saya lepas, sah. Kamu saya pisah, sah. Kamu saya cerai, sah. Karena 3 kata itu untuk menjelaskan soal talak yang ada di Al-Quran. Kita lihat. Coba buka surat 33 ayat 49. Al-Ahzab ayat 49. Ya, lihat ya, baik-baik ya. Tolong disimak juga Arabnya dan artinya ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, iza nakahtumul mu'minati, jika kamu menikahi perempuan yang beriman, lalu nih, summa tolaktumuhun, kemudian kamu ceraikan, maka ini pakai kata-kata tolak. Terus ya, min qabli al-tamsatuhunna, sebelum sebelum kamu mencampurinya, lihat baik-baik ya. Bahunna fama lakum alaihinna min iddati, tidak wajib mereka beriddah. Jadi orang yang cewek yang kita nikahi tapi belum kita jima, kalau kita ceraiin dia nggak perlu iddah ya. Yang kamu minta menyempurnakannya itu wasarrihuhunna. Nah ini, dan berilah mut'ah, dan wasarrihuhunna, lepaskanlah mereka sarohan jamila, dengan pelepasan yang baik. Saroh, lepas. Ada 2.
tolak dan saroh. Paham nih? Paham nih? Tapi juga ada nggak pernah dia serius nih. Ini soalnya belum ngaji. Beneran nih. Masa sih ngobrol lagi. Geng kopi, rokok lagi. Wah, bener ah. Dagelan rumah tangga. Ya, itu pertama. Jadi ada kata-kata tolak dan kata-kata saroh. Lepas dan talak. Oke? Pak Tom udah nemu? Udah ya. Sekarang buka At-Tolak di ayat 2. Surat 65 di ayat 2. Faiza balagna ajaluhunna fa'amsikuhunna bima'ruf. Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik. Au farikuhunna farok, atau talak mereka, maksudnya lepas mereka. Paham? Paham nggak? Atau pisah mereka gitu. Bima'ruf, dengan cara yang baik. Jadi hanya ada kata-kata 3. Sarih atau saroh, terus apa? Farok atau firok tadi, yang terakhir tolak. Dalam bahasa Indonesia 3 kata ini aja. Kalau mau mentalak secara sorih jelas, langsung jatuh. Saya lepas kamu, saya pisah kamu, atau saya talak kamu, saya cerai kamu, gitu ya. Saya cerai kamu. Kata-kata lain yang selain 3 ini masuk ke dalam kinayah. Deh, apa sini kelihatannya yang nggak terima apa pusing gitu, apa gimana? Apa nggak setuju? Hah? Ya, mudah-mudahan di sini nggak ada orang yang begitu. Kalau poligami banyak kan. Mudah-mudahan ngomong lu diajarin sama siapa lu? Ada yang nanya? Ada yang nanya nggak? Saya pernah urusan waktu sama Linda juga. Dalam bahasa emosi, kalau sempat terjadi apa-apa sama Linda, awas kamu. Maksudnya kalau saya cerai sama Linda, awas kamu. Terbaik, karena kan saya tahu itu atas pilihan lumayan. Itu kinayah kan? Kinayah. Karena hanya bilang apa tuh? Kalau terjadi dengan Linda istri kedua saya, awas kamu gitu kan? Nah, itu kinayah. Kalau dalam hati abang niatnya menceraikan, maka ketika Linda ada apa-apa dia jatuh cerai, bapak sama Mbak Yan. Tapi kalau bapak nggak niat menceraikan, hanya ancaman, ya Pak Tom tadi, hanya peringatan biasa. Hati-hati. Untung nggak ada kata-kata cerainya, cuma awas kamu, saya tidurin kamu 2 jam. Wah, kan bisa aja gitu. Kinayah. Kinayah tuh begitu, sindiran aja. Sindiran apa ya, dengan bahasa yang dibelokkan gitu. Tergantung niatnya, ada niat apa tidak gitu. Walaupun secara agama sebenarnya dia nggak paham apa yang dia omong, tetap jadi Jatuh dong. Apalagi kalau pakai kata-kata talak. Kalau ada apa-apa sama Linda, kamu saya talak. Awas kamu saya talak gitu. Dan terakhirnya Iya, terjadi ada apa-apa. Terjadi ada apa-apa. Itu kan masuk kinayah, masuk mu'allak. Digantung. Ini talak. Apa? yang mengkapernya Al-Baqarah 27. Iya. Tahu itu Jadi makanya pelajaran ini hanya untuk kita ketahui, jangan dipraktekkan. kalau nggak ada pernah ada ucapan Apa? nggak pernah ada ucapan Nah, terus itu diingat puluhan tahun gitu. 3 itu nggak pernah ada ucapan, terus Tinggal nggak pernah diurusin. Udah ada utara belum? Sudah diurus tahun-tahun. tolong diulang ceritanya gimana? Ada suami, ada istri, terus Ditinggal nggak pernah ditangkap puluhan tahun. Udah jadi utara belum? Yang meninggal istrinya yang ninggalin siapa? laki-laki. Laki-laki. Ninggalinya berapa lama? Itu puluhan tahun enggak? Udah puluhan tahun. Kan kemarin ada di pertemuan pertama, batasnya 4 tahun. 4 tahun dia masih istri. Maka ketika udah 4 tahun, jatuh 4 tahun dari tanggal kepergiannya, nggak ada berita segala macam, nggak ada nafkah gitu, maka dia boleh menjalani masa iddah 3 kuruk terus nikah sama orang lain.
Jadi belum jatuh talak. Kalau udah bertahun-tahun tuh berapa tahun gitu. Contohin. Mau udah berapa tahun? Berapa tahun ada? Kalau 20 tahun mah udah yang laki juga udah kawin lagi paling. Iya, udah jatuh talak. Ya, no ya. Disahkan sama pengadilan agama aja. Ini ceritanya begitu. Padahal kalau dia mau jalanin mau alak itu waktu dia baca, waktu nikah kan baca biasanya. Tanggal sekian saya sebagai suami ya, yang jika saya tidak menafkahi 6 bulan berturut-turut memukul badan istri saya atau saya pergi, maka jatuhlah talak satu saya. Kalau udah gitu jatuh. Awas tadi walaupun nggak diucapkan ada tertulis begitu. Gimana? Walaupun saya nggak ucapin awas tadi ada unsur ke arah sana. Ada niat. Bukan niat, nggak ada unsur lah. Enggak, kalau anasir beda sama niat. Niat, memang niat pada waktu itu. Niat itu bisa timbul gini karena abang lebih sayang sama Linda. Makanya gue mau buang caranya gimana gitu. Bukan, karena saya merasa ada konspirasi. Konspirasi itu. Tapi kan nggak keluar kata-kata itu kan? Nggak, belum. Ntar Mbak Yan nggak bisa diapa-apain lagi, gitu. Ya kan? Mungkin kalau sering mengancam sebenarnya. Kenapa? Mungkin kalau sering mengancam gitu. Iya. Mengancam buahnya jangan ini daripada apa saya pisah sama dia mendingan saya pisah sama kamu. Bisa begitu? Iya. Kalau itu udah jelas itu sebetulnya. Tapi tetap itu talak yang digantung. Ada kinayah. Saya contoh apa? Iya, kayak gitu sebenarnya. Jadi Heeh. dia katanya mengancam Bunda daripada saya kehilangan Bunda mendingan kamu kehilangan saya. Ya itu. Memang gitu Pak. Makanya rumitnya laki-laki itu begitu. Kalau nggak suka sama istrinya, kata-katanya aneh-aneh kadang-kadang gitu. Ya kan? Kalau misalnya, wah kalau begini terus mah kita bisa aja masuk kan? Masuk. Ya? Masuk itu gantung. Mualak. Kalau begini terus kita pisah aja. Ya udah. Oh, ternyata begini terus sebulan. Ya udah, jatuh sah. Hati-hati lu Pak ngomong. Jangan lisan ya pokoknya. Kenapa dibagi begini sama ulama? Memperingatkan pada laki-laki. Jangan sembarang ucap. Congor mesti dijaga. Ya. Daripada lisan nggak ngerti, congor aja udah. Besoknya langsung jingan. Lo kok tahu? Enggak, belum Pak. Belum. Rujuk biasanya. Rujuk. Itu rujuk istilahnya. Nah, itu nanti tuh lain lagi tuh. Nah, sekarang kita bahas yang kinayah. Yang sorry jelas ya. Yang kinayah dalilnya dari Sayyid Sabiq. Dalil nomor 2. Ya, dari kitab Fikih Sunnah nih, Pak Basuki punya kitab ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wal kinayah. Talak dengan kinayah atau sindiran. Ma yahtamilut tolaqa wa ghairah. Adalah talak yang diucapkan dengan kalimat yang mengandung makna talak atau makna selain talak. Jadi kalimatnya bersayap Pak Asep. Bisa dia dimaknai sebagai kamu udah ini berarti kamu ngomong itu menceraikan saya, atau lain. Si bini bingung. Ini cerai bukan gitu. Ya dia. Misalnya, mislu. Dia bilang nih, si suami, apa? Kamu telah terlepas. Anti bainun. Kamu telah terlepas. Maksudnya terlepas apa? Ternyata bisa dimaknai begini. Fahuwa yahtamilul bainunata anzawaji. Bisa aja maknanya melepaskan ikatan pernikahan dengan istrinya, atau kama yahtamilul bainunata ansyarri. Bisa juga dia bilang begini, kamu telah terlepas dari kejahatan saya. Saya nggak akan lagi pernah bersikap jahat pada kamu. Bisa. Jadi itu masih namanya kinayah, sindiran. Nah, bisa jatuh sah talak, ya, berkata anti bainun, kamu terlepas. Kalau dia udah niat mentalak. Kalau dia nggak niat, cuma marahin doang, nggak jatuh talaknya.
Sebab pemahamannya bisa dua. Tadi saya bilang kan, kita bubar. Apa bubar apa? Kinayah. Ya. Tapi kalau kita bilang pernikahan kita bubar sore. Kalau kita bubar doang, apaan mas? Enggak, maksud saya kalau nonton TV dari tadi jam 4 sore dia bubar. Kan aneh. Berarti dia tidak niat mentalak, hanya memarahin. Itu kinayah. Oke? Terus wa mislu. Contoh lain dari kalimat kinayah adalah amriki biyadik. Amriki biyadiki. Semua urusanmu sekarang ada di tanganmu sendiri. Waduh. Pokoknya sekarang ini urusan kita ya, di tanganmu sendiri. Maksudnya apa? Ada dua maksudnya. Kalimat ini mengandung makna bahwa istri memiliki kuasa untuk mengurus dirinya sendiri dan melepaskan diri dari suami, atau juga bisa mengandung makna istri bebas berbuat sekehendaknya. Kan kalau bebas berbuat sekehendaknya berarti nggak ditalak. Hanya dari kalimat amriki biyadiki, urusanmu sekarang di tanganmu sendiri. Maknanya bisa dua. Iya, terserah lu deh gitu. Maknanya bisa dua. Si suami niat nggak mentalak. Kalau niat mentalak, jatuh talak. Tapi kalau si suami bilang, saya nggak niat talak, saya cuma bilang aja, kamu bebas deh sekarang berbuat apa aja di rumah ini, nggak jadi talak. Ada nggak bedanya? Bermakna. Kalimat itu Iya, bermakna. iya bermakna dan niat. Beda. Kalau bermakna dimaknai oleh dia dan oleh yang menerima kalimat. Tapi kalau niat hanya dia saja. Lagi hidup kan nggak mungkin bubar nonton TV. Kan bermakna pasti arahnya ke sana gitu. Tapi saya yakin kalau ribut juga paling bapak-bapak ngalah kan. Di teras rokok ya jam 2 malam. Lewat Pak Sugeng. Pak Tom ngapain? Lagi merenung nih. Zikiran, padahal lagi habis ribut sama bininya. Enggak lah, kita nggak berani gitu-gitu. Tapi kalau itu kinayah pasal. Udah kalau begitu lagi bawa poligami loh. Mualaf. Gimana? Loh, Kalau misalnya lu kagak mau ngelayan lagi bawa poligami. Gitu. enggak, itu enggak ada unsur talak. Itu Bapak ngancem kayak Pak Karim bilang. Ngancem kan, Pak? Lo kalau gitu lagi gua poligami. Kalau itu katanya jatuh talak. Enggak jatuh talak. Justru istri jawabnya begini, emang lu bisa? Buat gua aja nggak ada jatah beras, apalagi buat yang ono kata gitu. Itu namanya nambah. Tambah jadi dua ya. Gentala. Ya, gitu ya. Jadi soreh itu jelas. Lalu yang namanya kinayah itu sindiran dan pakai kata-kata yang bersayap. Kalau gitu balikin. Dua-duanya jatuh sah talaknya. Yang kinayah, yang sorry udah jelas, langsung kan, saya talak kamu, saya lepas kamu, ya, saya pisah kamu. Atau dia ngomong sama orang ketiga, Pak Tom, ya, Pak Tom, istri saya telah ditalak, istri saya telah saya talak, sah itu, walaupun nggak ada bini kita di sini, kan gawat. Saya nggak ngebayang Pak sinetron tuh Pak, iya. Dia kan baca skenario nih, ngomong soal cerai gitu. Padahal di sinetron itu pura-puranya ini bukan istrinya kan ya, istrinya di rumah kan, tapi jadi istrinya gitu. Yang kena talak istrinya yang di rumah. Loh, orang gak boleh main-main kata Rasulullah. Jangan kata-kata talak ini Anda main-mainkan katanya. Yang main-mainnya dan yang seriusnya sama jatuhnya talak. Masa nggak ada hadisnya? Ada kan hadisnya? 3 kali ya bercanda, keempatnya zina. Hati-hati ya. Deh. Yang apa? Iya, enggak, Pak Tom. Yang nundung-nundung pada bilang, wah nyesel gua. Gua pernah sembarangan sama bini, nyesel gua. Makanya semua lagu-lagu mengenai penderitaan seorang perempuan selalu dia bilang sakit hatiku. Di sini saat ini. Sakit hatiku. Itu masih itu Ayu Ting Ting. Kau buat begitu karena dia nerimanya dengan perasaan.
Kita ngucapinnya nggak pakai perasaan, nggak pakai belagu. Kalau cowok tuh, kalau di rumah tangga, ya. Iya. Lagi laku soalnya. Bahasa Yusnya songong. Yus, iya kita songong sama perempuan gitu. Makanya Umar bin Khattab itu sesongong-songongnya Umar bin Khattab kalau ngomong gitu. Begitu istrinya ngomel, nggak keruan gitu, nggak ada talak. Malah dia diem. Iya mah. Ditanya sama sahabatnya, kenapa begitu? Aduh, dia tuh udah berkorban sama gue, udah banyak ngelahirin anak-anak gue, bikinin gue kopi segala macem. Masa kita mau talak? Sayang gitu. Enak kan? Nggak kayak Basuki. Nggak ngomong talak, pergi aja dia. Aduh, berat memang Basuki ini. Istighfar. Nah, sekarang sahnya sigot, sorih dan kinayah bagaimana? Sahnya gimana? Lihat dalil nomor 9. Kita lihat lagi. Nah, dalil nomor 9 dari fikih sunahnya Syekh Said Sabiq. Lihat ya. Wa sorihu, dan tolak sorih itu yaqau bihi talaqo min ghairi tiyahi ilal niat. Dianggap sah sebagai talak tanpa harus disertai dengan niat. Itu tadi yang sore, saya talak kamu, udah langsung jatuh, sah ya. Untuk memastikan, menjelaskan apa sebenarnya yang diinginkan oleh kalimat yang diucapkan, karena kalimat tersebut sudah sangat jelas tujuan dan maknanya. Dan syarat sah lainnya pada talak sore adalah bahwa kalimat yang diucapkan itu ya, ditujuan itu mudofan, terus apa? Ila zaujati, ditujukan pada istri dengan contoh kalimat ya, kaan yakulu, dengan contoh kalimat zaujati talikun. Ini untuk ngomong sama pihak ketiga, istriku telah aku talak, Bu. Jatuh, Pak. Terus au anti talikun, kamu saya talak. Sudah sah yang sore. Itu ya. Tapi ada kalimat dalam bahasa Indonesia yang sorry tapi nggak sah. Itu loh yang Jojon Mas Sri Murad sering tuh kalau ngelawak dulu. Udah kalau gini cerai gitu. Siapa yang dicerai? Yang satu bilang boleh cerai. Artinya apa? Yang cerai apa? Jadi dari sore masuk kinayah lagi. Cerai mas. Nggak bisa ya. Dan ini keabsahan talak sore hanya diucapkan oleh pihak laki-laki. Nah, kalau yang perempuan bilang anta tolikun, nggak bisa. Kamu saya cerai. Mentang-mentang dia kaya gitu. Suami dipanggil, kamu saya cerai sekarang. Nggak sah. Nggak ada. Nggak terjadi talak. Buat laki-laki terjadi talak. Terus sekarang keabsahan talak yang kinayah. Dalil nomor 4. Nah, ini sahnya ini agak rumit nih. Talak yang sindiran bisa sah atau gimana? Ya, lihat baik-baik ya. Amal kinayah, sedangkan yang kinayah fala yaqau biha talaqu illa binniyah. Dianggap tidak sah kecuali dia udah diniatin. Kalimatnya nyindir tapi hatinya niat untuk menceraikan. Jatuh sah. Ya. Maka falau qaulan natiku bilafziz sorry, maka jika seorang mengucapkan kalimat talak sorry kemudian berkata, yang sorry ya, kemudian dia berkata, sebenarnya saya nggak ingin menceraikan, tapi yang saya inginkan dari kalimatnya adalah makna yang lain. La yusaddaqu qada'a wa yaqa'u talaq. Maka pengakuannya tidak dapat diterima dan talak sore tetap sah. Bapak sore, saya talak kamu. Bapak nyesel. Sebenarnya saya nggak bermaksud niat menceraikan. Nggak bisa ditarik. Sah. Kalau sore. Tapi kalau kinayah, Bapak ngomong kinayah nih. Hati Bapak kan nggak mau cerai gitu, hanya ngomong kinayah aja. Kamu kembali ke orang tuamu.
nggak bener kamu itu gitu. Kinayah, ya. Terus bapak ngomong sama orang, sebenarnya saya tuh tadi maknanya cuman nyuruh dia pergi dari rumah sini aja, bukan menceraikan gitu. Dapat diterima itu, maka talaknya nggak sah. Itu kinayah. Jadi yang dilihat hati dan niatnya itu. Bapak ngomong itu benar-benar niat tadi menceraikan. Oh iya menceraikan, sah. Kalau dia bilang enggak, saya nggak bermaksud menceraikan, nggak sah. Itu kinayah. Kalau yang sorry, wah, apapun lo punya alasan, lo nyesel, tetap sah. Makanya perbaiki bahasa bapak di congor bapak itu. Nah, lihat nih. Walau qalan natiku bil kinayah. Jika seorang mengucapkan talak kinayah, kemudian dia berkata, lan unwit tolak. Saya nggak bermaksud untuk mentalak, gitu loh. Ya, saya menceraikan. Tapi yang saya maksudkan adalah makna lain dari kalimat talak. Maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan talaknya dapat ditarik atau dibatalkan. Karena kalimat kinayah bisa saja mengandung makna talak atau makna selainnya. Jadi yang dapat menjelaskan makna kalimat kinayah adalah niat dan tujuan orang yang mengucapkannya. Tujuannya apa ngomong gitu? Ngancem atau cuman sekedar apa gitu, marahin. Tapi kalau udah dibarengin niat, sah. Tapi dia mesti jelaskan nanti ke orang tuanya atau ke perempuan itu, saya tadi ngomong begitu, nggak bermaksud menceraikan, maka itu tidak jadi cerai. Ya. Terus wahaza mazhabu Malik. Pendapat tersebut di atas dikemukakan oleh Imam Malik, Wasyafi'i dan Imam Syafi'i. Li hadisi Aisyah radhiyallahu anha indal Bukhari wa ghairihi, yang ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya. Jadi berdasarkan hadis Nabi itu, bahwa kalau orang ngomongnya sembarangan akhirnya nggak ketahuan maknanya, bisa bermakna ganda, bisa talak, bisa bukan, maka dia harus diambil pengakuannya. Tadi niat apa enggak? Enggak niat talak. Ya udah, nggak jadi talaknya gitu. Tuh kalau kinayah, enak kan? Tapi bapak jangan sering-sering kalau kinayah sama istri. Bubar nih kita bubar nih kita bubar. Jangan gitu. Ini contoh kinayah gimana? Contohnya, Gimana kira-kira? yang kinayah. Iya. Ya. Kamu kembali ke orang tuamu. Tapi nggak bisa niat. Kalau orang marah nggak begitu bahasanya. Pulang lu ke orang itu. Iya. Ya istri nanya, ini maksudnya gimana mas? Jadi saya statusnya apa? Dikembalikan maksudnya? Enggak, ini kan habis banjir. Gue mau bersihin rumah, lo kan nggak bisa bersihin rumah. Pot. Nah, ini pernah terjadi begini. Rasulullah pernah dinikahkan dengan binti Ja'un. Jadi ada satu suku di Arab itu yang ngasih gadis perawannya ke Rasulullah. Di luar yang 13 istri Rasulullah loh. Ya Rasulullah mau aja nikahi nih binti Ja'un ini. Tapi ketika melihat Rasulullah, si perempuan ini udah ya istilahnya di kamar pengantin gitu. Ini perempuan bilang begini, aku berlindung pada Allah darimu. Dia nggak mau disitu sama Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, engkau telah berlindung pada Zat yang Maha Agung. Sekarang alhiki bi ahlik, kembalilah kamu pada keluargamu. Nah itu kinayah dan memang berniat mengembalikan. Sudah langsung dicerai itu. Dicerai dengan yang tadi ayat itu, bahwa dia belum dijima, udah dicerai. Maka dia nggak ada iddah, dia bebas langsung nikah lagi. Jadi alhiki bi ahlik itu kata-kata kinayah. Kembali panu kepada keluargamu. Karena Rasulullah juga ngeri loh. Dia bilang, aku berlindung pada Allah dari kamu, dari dirimu. Sama dengan misalnya bapak iseng nih, ya main perempuan gitu. Yang perempuan pokoknya nggak nafsu sama bapak, walaupun duit bapak kenceng. Yang perempuan bilang gini, kakak gue CPM. Loyo bapak langsung. Lo tanggung jawab nggak? Kakak gue CPM nih. Ya abis main ada kakaknya di pintu gitu. Dikebukin. Udah ngebayang kita. Jadi langsung mundur. Nah Rasulullah takut kepada Allah. Engkau telah berlindung kepada Zat yang Maha Agung. Oleh sebab itu, al-hiki bi ahli.
kembali kamu ke keluargamu. Kembali dia ke keluarganya. Kita jangan melihat Rasulullah-nya kok nikah terus dan si perempuan ini nggak senang sama Rasulullah. Bukan. Ini pelajaran kalau bapak mentalak secara kinayah. Hadis nomor 7. Hadis nomor 7. Telah menceritakan pada kami Al-Humaydi, telah menceritakan pada kami Al-Walid, telah menceritakan pada kami Al-Auzal. Dia berkata, aku bertanya pada Azuri, siapakah di antara istri-istri Nabi SAW yang meminta perlindungan Allah dari beliau? Dia pun berkata, telah mengabarkan padaku Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika anak perempuan Al-Jaun dihadapkan pada Rasulullah SAW, maksudnya di kamar pengantin ya, nikah udah nih. Dan beliau pun mendekat padanya, dia berkata, aku berlindung ya, a'udzubillahi minka, aku berlindung pada Allah darimu. Maka beliau pun bersabda, laqad usti bi azim, engkau telah berlindung, sungguh engkau telah berlindung pada zat yang maha agung. Al-haqi bi ahlik, kembalilah kepada keluargamu. Ini sorry apa kinayah? Sorry apa kinayah? Kinayah. Artinya apa? Kamu saya cerai. Tapi saking halusnya Rasulullah, saking sopan santunnya Rasulullah, dia tidak marah, dia tidak dikehendaki oleh perempuan itu, malah dia bilang, kamu kembali deh ke keluargamu. Ini hadis nih, ya, gitu. Bapak kalau dihadapin sama anak perawan gitu, kawin lagi nih, yang perempuan bilang kan, saya nggak mau sama kamu, saya berlindung pada Allah dari kamu. Bapak bilang, gue udah bayar mahal sama bapak lo, tahu kan? Saking nafsunya. Pokoknya mesti malam itu kejadian. Ya, mesti bocor perawannya kan begitu. Kalau bapak, ya kan, gitu. Nafsu terus. Tapi ada kejadian loh, Ustaz. Gimana? Ini seorang laki sama perempuan nikah. Perempuannya mau digaulin sampai masuk ke bawah tempat tidur yang susah di ini. Itu jatuhnya cerai nih Bapak. Kalau laki-laki yang baik menghadapi gitu gimana kira-kira? Ya harusnya ya dia nggak mau sama kita, apa yang kita maksa? Enggak. Kasih biar. Ya kan istri kita nih, kasih biar dulu. Ntar hari-harinya pulang kantor kita pakai sempak doang, begini depan kaca sama depan dia. Jamu-jam jago. Terus sih ngeceng nampang, pasti dia udah luluh hatinya. Tangan dia pegang-pegang, kenceng ya mas, itu baru tangan, gitu loh. Jadi ada, lo nggak bisa gini, ngaji di mana sih lo? Itu ada kitabnya sendiri, namanya Qurratul Uyun. Cara kita membuat istri kita minta, bukan kita yang minta, istri kita yang minta. Ada pak, dalilnya juga lengkap. Jadi istri itu akhirnya ngefans sama kita. Jangan kan kita pakai sempak ya. Kita jalan aja pakai lengkap, training mau olahraga gitu. Dia udah, jangan olahraga dulu, ini dulu genjot. Wah gitu. Jadi kita dipuji-puji gitu. Ada, tapi ya itu ilmu kan dolar pak. Nggak bisa saya sampaikan secara gratis di sini, nggak bisa. Ntar lo pada pinter semua. Rugi bandar dong. Ya, gitu. Itu Rasulullah yang ngalamin. Sekarang ada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu pernah diinstruksikan oleh Rasulullah melalui kurir. Waktu perang Tabuk, jauhi semua istrimu. Ka'ab tanya, ini saya disuruh Rasulullah jauhi istri, ini suruh nyerein, apa suruh jauh doang? Maka dia bilang sama istrinya, kembali kamu ke rumah orang tuamu dulu, kamu tunggu kabar sampai aku paham apa perintah Rasulullah itu gitu. Ini jelas, ini jadi bukan sorry, bukan kinayah, tapi jelas gitu. Padahal dia nangkepnya nggak jelas, disuruh jauhin apa? Lihat hadis nomor 11. Dari Ka'ab bin Malik menceritakan kisah perang Tabuk ketika perjalanan sudah menempuh 40 hari dari 50 hari yang diperkirakan. Tiba-tiba utusan Rasulullah SAW datang dan berkata, Rasulullah memerintahkan kalian agar menjauhi para istri. Ini Ka'ab bin Malik kenapa disuruh begini? Karena Ka'ab bin Malik gak ikut perang Tabuk. Di absen sama Rasulullah kok gak ada Ka'ab. Maka dikirim utusan ke Ka'ab lagi, balik pulang, bilang Ka'ab kamu jangan nyentuh istri dulu.
Ka'ab bin Malik bertanya, apakah berarti aku harus mentalaknya atau apa saja yang harus aku lakukan? Utusan menjawab, tidak, tapi jauhi saja, jangan dekat dengannya. Mosok ada perintah agama begini, istri nggak boleh dideketin, harus dijauhin. Maka Ka'ab bin Malik berkata pada istrinya, kembalilah kepada keluargamu dan tetaplah di sana sampai persoalan ini benar-benar ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Ka'ab menceraikan apa tidak? Tidak. Sudah ngomongnya kinayah, kembali pada keluargamu, tapi disertai dengan keterangan, tunggu ada perintah Allah apa enggak mengenai hal ini. Dialami juga begitu gini gitu karena nggak jelas. Jauhi istrimu apa? Jauhi istrimu. Jauhi jarak, jauhi hati, atau sekalian cerai kan begitu. Itu kinayah. Nah, persepsi di zaman tabi'in, talak kinayah itu ada yang dianggap sudah bertalak satu atau dengan talak 3 sekaligus. Zaman tabi'in. Jadi hati-hati Pak. Sesuai daerahnya masing-masing lah. Ngomongnya itu dinilai sangat kejam, sangat pedas apa enggak. Jadi kita yang pertama. Hadis nomor 8. Telah menceritakan padaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Al-Qasim bin Muhammad, dia berkata, seorang laki-laki yang punya istri dari suatu kaum, kemudian dia berkata pada keluarga istri, ya. Dia berkata, perkataannya adalah sya'nakum biha, tentang istriku itu terserah kalian. Ini apa nih? Sorry apa kinayah? Kinayah. Maka oleh keluarga istrinya disebut ini talak 1. Enggak ditanya niat apa enggak. Soalnya udah dibilang, kalau tentang istri saya terserah kalian. Ngomong sama keluarga istri. Keluarga istri langsung nanggepin ini talak 1 nih berarti. Itu jadi hukum bagi kita juga. Jangan main-main sama keluarga istri. Bini gue nih, yang adik lo tuh, katanya gitu. Terserah lo dah sekarang. Kok enak ngelepas gitu? Itu sih 90% udah niat mentalak sebenarnya. Ngerti nggak Mas Iba? Itu pertama. Hadis nomor 5. Telah menceritakan kepadaku dari Malik bahwa dia mendengar Ibnu Syihab berkata tentang seorang suami yang berkata pada istrinya, bari'ti minni wa bari'tu ming. Ya. Kamu berlepas diri dariku dan aku berlepas diri darimu. Ucapan itu kedudukannya sesuai zamannya itu disebut dengan talak 3. Gak boleh rujuk lagi. Bener sih, saya berlepas diri dari kamu, kamu juga berlepas diri dari saya. Itu sorry apa kinayah? Kinayah. Tapi oleh masyarakat setempat dipersepsikan sebagai talak 3 malah. Ini udah gawat kalau udah ngomong begini. Kamu lepas diri dari saya lepas diri dari kamu. Artinya lepas diri itu melesat jauh, menjauhi istri dan tidak akan pernah kembali lagi. Ustadz sastrawan juga ya. Paham ya? Artinya dianggap talak bain atau talak 3. Jadi hati-hati. Kesimpulan dari malam ini ya kita sampai sini dulu ya, ya, bahwa hati-hati berucap soal talak. Yang sorih langsung jatuh, yang kinayah dengan niat langsung jatuh. Kalau dengan tidak niat, Bapak harus sibuk menjelaskan kepada orang-orang bahwa itu tidak niat mentalak. Saya ngomong itu tadi bukan niat mentalak, maka tidak akan jatuh. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.